Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sehat selalu hari ini dan semoga lancar, dan kita doakan kepada ini yang sedang terbuka, Langsung saja untuk kita dipersilakan untuk mulai dengan agenda yang pertama, langsung bedah buku. Iya, nuhun ya Kang Arya. Mau izin dulu ke Taisti. Rita transfer Aurora agak siangan berarti ya, kan bedah buku dulu. Ya boleh Neng, boleh. Barangnya udah oke Pebi? Hari ini kirim? Lanjut Neng. Udah ada teman-teman share screen ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rita mau menyampaikan isi buku yang udah Rita baca, yaitu tentang Factfuls, 10 alasan kita perlu 10 alasan kita keliru tentang dunia dan mengapa segalanya lebih baik daripada yang kita kira. Sebentar, nggak bisa di next. Nah, ini. Oke. Buku ini menceritakan tentang dunia dan bagaimana dunia sesungguhnya, tentang apa yang dapat kita perbuat dalam hal ini, dan bagaimana buku ini akan menjadikan kita merasa lebih positif, tidak begitu stres, dan lebih mempunyai harapan dari pijakan kita saat ini untuk kembali melihat dunia. Di buku ini ada 10 alasan kita keliru tentang dunia dan mengapa segalanya lebih baik daripada yang kita kira. Yang pertama, naluri terhadap kesenjangan. Kesenjangan terjadi karena adanya batas atas dan batas bawah. Waspada terhadap perbandingan rata-rata. Banyak data yang saling tumpang tindih, maka kita bisa jadi kesenjangan tersebut tidak ada sama sekali. Kayak contohnya, ketika kita melihat sesuatu hal dari atas, semuanya seakan terlihat lebih pendek, padahal kenyataannya tidak. Hal ini menyimpangkan pandangan kita, jadi kita tuh nggak bisa kayak ngelihat dari kesenjangan itu. Jadi bisa aja kesenjangan itu tuh nggak ada setelah kita turun ke dataran yang lebih rendah. Yang kedua, naluri terhadap negativitas. Berita negatif sering dijadikan sebuah berita karena lebih menarik. Banyak hal-hal umum dan perbaikan yang tidak dijadikan sebuah berita, sehingga kita terbiasa dan meyakini bahwa dunia semakin buruk dari hari ke hari. Contoh, media lebih sering menyajikan kabar buruk, dikarenakan banyak orang yang lebih mudah melihat penderitaan. Bukan karena dunia semakin memburuk, padahal bisa saja kita mencari kabar yang lebih positif. Kayak misal, zaman sekarang tuh kayak kita lebih ke distract sama berita kayak Omikron nih lebih tinggi lagi sekarang. Padahal sebenarnya kita bisa lihat sisi positifnya, mungkin Omikron bisa cepat lebih sembuh, terus kayak kemarin Kang Aziz bilang, nggak ada demam, cuman pegel gitu. Ada sisi positifnya di mana kayak Omikron ini mungkin cepat sembuhnya gitu dibanding COVID sebelumnya. Yang ketiga, naluri terhadap garis lurus. Orang cenderung mengikuti naluri untuk melihat sesuatu berkembang dalam garis lurus dan memprediksi masa depan dengan memperluas garis lurus tersebut. Contoh tentang populasi dunia. Peningkatan populasi dunia dan khawatir tentang ekspansi. Akankah populasi kita terus bertambah dan pada akhirnya tidak meninggalkan sumber daya di bumi untuk dikonsumsi? Pada dasarnya bahwa kelahiran sudah terdata dan jawabannya adalah stabil. Jadi kayak ketika kita melihat suatu pandangan bahwa oh di daerah A ini ternyata populasinya semakin meningkat. Padahal kalau secara data dunia mungkin saja bisa di daerah B itu tidak ada peningkatan populasi, jadi bisa dikatakan stabil. Yang keempat, naluri terhadap rasa takut. Hal-hal yang menakutkan berhasil merenggut perhatian kita. Ketakutan alami manusia biasanya adalah kekerasan, penyanderaan, ular, dan pencemaran.
rasa takut versus realita. Dunia terkesan menyeramkan karena kita memfilter sendiri apa yang kita dengar, yaitu hal-hal yang menakutkan yang berasal dari media. Kita lebih tertarik dengan sesuatu hal yang negatif dibandingkan dengan sesuatu hal yang positif. Kayak misalkan contohnya waktu Rita ditanya ke Isti, Rita lebih seneng, Rita lebih efektif di rumah atau di kantor gitu untuk kerja. Karena rasa dulu kan mungkin kayak Rita tuh cepat di rumah sebelum di kantor. Kayak misal Rita bisa ngerjain laporan keuangan kalau di rumah sampai 5-6 agen. Tapi kalau di kantor cuma 3 agen. Tapi karena mungkin sekarang Rita punya rasa takut, aduh takut sendiri nih, takut kumat misal sedihnya dan lain-lain. Itu bisa menguasai kita gitu. Kita harus lihat sisi positifnya bahwa rasa takut itu bisa kita kalahkan dengan rasa positif kita. Oh enggak nih WFH bisa kok kita efektif lagi kerjanya gitu. Next untuk yang kelima. Naluri terhadap ukuran. Mengenali kapan sebuah angka tunggal terlihat mengesankan, bahwa angka tersebut akan memberikan arti berbeda ketika diperbandingkan atau dibagi dengan sebuah angka lain yang relevan. Kita harus membandingkannya dengan angka lain dapat menjustifikasi dengan baik. Contoh perbandingan kelompok dengan jumlah yang berbeda. Jadi perhitungannya adalah per orang. Kayak misal contohnya kayak Kang Tio untuk menilai siapa best manager dan manajemen. Jadi kita itu misalkan untuk menilainya punya ukuran sendiri yang Kang Tio buat. Misalkan penilaiannya ada A, B, C, dan D. Nah, misalkan itu jadi perhitungan adalah yang per orangnya, bukan per kelompoknya. Yang keenam, naluri terhadap generalisasi. Mengenali kapan sebuah kategori sedang digunakan dalam sebuah penjelasan. Dan seringkali menyesatkan. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari generalisasi yang tidak benar. Contohnya yang berlaku bagi suatu kelompok belum tentu berlaku bagi kelompok lainnya. Kayak semisal SOP di tim marketing itu pasti akan berbeda dengan tim sales. Next, nomor 7, naluri terhadap takdir. Menyadari bahwa banyak hal yang terlihat tidak berubah, padahal sebenarnya perubahan tersebut terjadi namun berlangsung secara lambat. Kalau ini contohnya kayak semisal kayak Rita yang nggak bisa sendiri di rumah gitu. Kalau misalkan awal-awal nih, mungkin tiap hari kayak mikir, aduh takut sendiri, diefektifin lagi nih, misal kerja dan lain-lain. Itu secara lambat, tapi kita bisa melewati gitu. Kalau sendiri tuh sebenarnya tidak semenakutkan itu. Gitu. Nomor 8, naluri terhadap perspektif tunggal. Mengakui bahwa perspektif tunggal dapat membatasi imajinasi. Lebih baik memandang sesuatu masalah dari banyak sudut sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih akurat, sehingga solusi yang ditawarkan menjadi applicable. Melakukan uji gagasan, cari orang yang tidak sepakat dengan gagasan Anda, dan cari kelemahan dari gagasan tersebut. Jadi kalau misalkan di yang 8 ini, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita nggak bisa nih kayak memakai pendapat kita sendiri, karena bisa aja pendapat kita itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Jadi kita bisa tanya nih ke teman, ke rekan lainnya, mungkin ada nggak nih pendapat lainnya gitu. Jadi sehingga menemukan solusi yang benar gitu. Nomor 9, naluri untuk menyalahkan. Menyadari bahwa menyalahkan orang lain seringkali menghilangkan fokus kita terhadap masalah serta solusi. Menyalahkan juga menghalangi kemampuan kita untuk mencegah masalah serupa di masa yang akan datang. Cari penyebab, bukan penjahatnya. Ketika kita ada masalah di kantor atau misalkan masalah pribadi, cari penyebabnya, bukan siapa penjahatnya atau pelakunya. Hal buruk dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa ada niat seseorang untuk melakukannya. Lebih baik gunakan energi untuk mencari masalah dan solusi yang terbaik. Yang kedua, cari sistem bukan pahlawan. Ketika seseorang sudah melakukan sesuatu dengan baik, dia harus berterima kasih juga kepada sistem. Karena orang tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya sistem. Kayak contohnya kayak berapa tahun lalu gitu PPC pas kita masuk, pengirimannya masih kayak manual, packingannya. Sekarang karena misalkan mungkin kita cari sistem yang baru, sekarang alhamdulillah sudah lebih baik. Jadi sehingga ketika kita ada masalah tuh kita tahu gitu next ke depannya harus cari solusinya seperti apa agar tidak terulang. 10, naluri untuk keterdesakan.
mengenali ketika sebuah keputusan terasa mendesak, walaupun hal ini sangat jarang sekali terjadi. Ketika kita terdesak, naluri analisis kita akan mati. Coba minta sedikit waktu dan data terlebih dahulu. Yang kedua, sesuatu mendesak dan penting harus diukur. Syaratnya yaitu data harus relevan dan akurat agar keputusan yang diambil tidak beresiko besar. Sudah teman-teman, quotes of the year, dunia bukan hanya tentang aku dan kamu, melainkan kita semua dan seluruh dunia. Soy. Iya, kita kasih plus dulu teman-teman buat Rita dan Kang Arya. Ya, alhamdulillah. Mangga Kang Arya. Ya, sangat memberi pelajaran banget bukunya. Mangga teman-teman bagi dan Kang PT yang ada yang mau bertanya tentang buku. Tidak boleh sendiri nih ya. Kalau sendiri lebih depresi gitu Ya, istilahnya, lebih kerasa gitu ya. Saya kadang-kadang suka gitu juga, kadang-kadang pikiran masa lalu, kepikiran masa kelam gitu, harus gimana gitu. Kadang-kadang ya kan, mengeluarkan pendapat kalau lagi bosen gitu, suka keluar yang aneh gitu. Ya, ini lebih ke efektivitas sih, kita ambil positifnya aja gitu. Ketika kita misalkan dulu nih kita bisa seproduktif itu pas sendiri, kenapa sekarang berbeda gitu? Mungkin kita negatifnya lebih banyak ketimbang positifnya gitu. Jadi diambil positifnya aja. Kalau misalkan udah nggak apa-apa, kita sendiri juga bisa kok dulu udah kerjain banyak gitu. Lebih ke produktivitas sih teman-teman. Ya, betul. Ayo, ada teman-teman. Kalau belum nih udah Akang atuh cerita ya, ikut ya. Enggak, Kang. Iya, jadi hatur nuhun cerita bagus banget nih bukunya teman-teman. Jadi kalau nggak salah Hans Rosling itu pakar statistik beliau tuh ya. Kalau nggak salah tuh baca sedikit reviewnya itu kan. Ada berat tapi kita bacanya. Aduh, Iya, bisa emang nggak gitu. ya presentasiin gitu hari ini? Ya, Tapi bagus kok. Iya, makasih banyak cerita. Iya. Nah, gini, secara umum ya, tadi kalau misalkan tadi kan dunia itu nggak semenyeramkan yang dikira gitu ya. Bener nggak sih cerita? Bukunya bercerita tentang itu kan? Betul, tidak Iya, semenyeramkan itu. betul gitu kan. Karena pakar statistik ya yang berbicara dengan data gitu, bukan dengan katanya gitu ya. Hans Rosling itu cerita gitu kan melalui risetnya gitu kan. Ternyata dunia itu nggak semenyeramkan itu teman-teman gitu kan. Nah, boleh mungkin Teh Rita share ya berdasarkan buku tersebut apa ya insight-nya gitu ya yang Teh Rita dapatkan gitu yang bisa diterapkan dan membuat kita itu memandang dunia dari perspektif yang berbeda gitu. Boleh coba Teh Rita. Ya kalau menurut Rita sih dari tadi yang Rita simak gitu yang Rita baca, jadi nggak semua hal itu terpaku sama apa yang benar kita pikirkan gitu. Karena dunia itu luas, nggak semua kayak terpaku tentang kayak aduh aku kayak gini nih. Tapi ternyata pandangan di luar tuh sebenarnya nggak seperti itu gitu, nggak seburuk yang kita pikirkan gitu. Ada hal mungkin yang kita membuat kita bersyukur, mungkin kayak di luar ada yang lebih dari kita gitu. Terus kayak kita juga nggak bisa nih dari satu sudut pandang gitu. Dan harus kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain. Iya. Minta pendapat yang lain gitu. Kalau misalkan apa sih yang pandangan kita ini udah bener apa belum sih gitu, resikonya kayak apa gitu. Iya, iya. Betul ya teman-teman. Jadi tadi Rita berbicara dari hati banget. Soalnya isi bukunya aduh Rita semua gitu, jadi kayak berat banget. Ngena banget ya. Baca nangis terus gitu habis baca, aduh repot. Ya, makasih Teh Rita. Bu Istia mau nambahin enggak? Nggak ada, Kang. Nggak bisa mikir. Iya, Pak Ajis, Bu Yoyo nih biasanya. Oh iya, Pak Koko itu kurang sehat teman-temannya. Mohon doa juga ya buat Pak Tio, ya Pak Koko gitu kan. Lagi demam katanya ya, muntah-muntah. Nanti kalau udah membaik akan ke kantor. Jadi nanti tolong dibantu Teh ya untuk rapat tim sales ya nanti cerita ya koordinasinya. Mangga. Mangga ada Pak Ajis. Belum ada Pak nih. Ini tentang ini ya. Masih
dunia apa melihat sudut pandang yang berbeda Iya, gitu. betul. Iya. Heeh. Jadi dunia itu nggak seserem itu loh gitu. Kata Serem pakar, ya. iya pakar statistik Bapak Hans Rosling kan yang nulis buku ini tuh gitu kan. Ini buku tuh direkomendasiin sama Bill Gates loh. Bill Gates. Iya. Baca ini kan ada ini testimoni itu di depan. Karena memang Kalau bagus. ngeliat sosmed yang sekarang kan banyak sultan ya. Itu kadang Ya. menyeramkan juga sih. Oh, benar-benar. Oh, flexing nih. Benar kan? Aku kan yang Banyak kemarin sultan. ini nih share masalah yang Indra Kents tuh yang lagi happening, tahu nggak teman-teman? Yang bakar dolar bukan? Sultan dari Medan. Jadi dia tuh yang apa namanya punya jet pribadi, terus pamer-pamer di medsos punya jet pribadi, pamer-pamer dolar, pamer-pamer kayak ngebagiin yang ini loh, kayak murah banget mau beli apa sih, kayak iseng beli Tesla jam 3 subuh seharga 6 miliar, kayak gitu-gitulah kontennya. Kebanyakan pamer. Dan memang sekarang kan media sosial sekarang tuh kayak jadi ajang, apalagi di TikTok ya, ajang pamer-pamer kekayaan nih para sultan meraruncul gitu ya. Nah, si Indra Kents ini kan dia mempromosikan Binomo, binary option gitu. Nah, ternyata si Binomo ini adalah platform judi online gitu, bukan trading. Dia tuh kan kayak ngumuminnya trading gitu. Nah, ternyata setelah kemarin kan ada bukan korban sih, lebih ke karena beliau ini si Indra Kents ini afiliator si aplikasi tadi gitu ya. Jadi mungkin orang kayak menyalahkan gara-gara termakan iklannya dia, banyak orang yang ngerasa kena tipu. Akhirnya kan si Indra ini dilaporkan ke kepolisian. Nah, ternyata memang si Binomo ini si aplikasi ini termasuk yang ilegal aplikasi di Indonesia gitu. Jadi ya itulah, kalau melihat sepintas gitu ya, kita ngelihatnya wah sultan gitu ya, banyak duit, bagi-bagi dolar, bagi-bagi rupiah, ternyata di balik itu semua itu tuh duit judi gitu, duit apa ya, duit dari air mata orang lain. Karena kan kayak judi itu kan gini, ketika misal kayak aku investasi di Binomo 1M, begitu aku kalah, aku tuh loss 70%, berarti 700 juta aku loss, dan itu diambil sama yang menang, yang atas-atas, jadi masuk ke rekeningnya yang atas-atas gitulah. Jadi dunia ini tidak seindah di media sosial gitu ya. Para sultan yang bagi-bagi duit itu ternyata ya itu di balik itu semua tuh ternyata kan hasil yang tidak benar gitu kan, judi dan lain-lain, yang akhirnya nanti banyak yang ini gitu. Karena ternyata kan banyak sponsorshipnya ternyata di belakangnya. Jadi si Indra Kents ini kan ya di beritanya mah pengusaha muda 23 tahun gitu, berapa ya, yang beli Rolex-nya siapa gitu, pokoknya dia tuh kayak menggembor-gemborkan kekayaan, tapi kan ternyata duit itu adalah duit sponsorship gitu kan, jet pribadinya sponsorship dan lain-lain. Ketika dia tersandung kasus atau dia masuk kepolisian, yang terseret kan dia sendiri gitu. Jadi ya itulah, dunia tidak seindah yang dibayangkan guys gitu. Sekarang dunia pindah ke sosmed ya. Kita ngeliat sesuatu. Sekarang dunia tuh yang jadi indikator kita itu ada di sosmed kan. Betul. Kita mau ngeliat sesuatu, profesi siapa, pasti nyari sosmed dulu. Wah, ini ikutinya pasti di sosmed gitu. Betul. Ternyata kan banyak juga kan, kayak sekarang kan memang yang paling jitu itu adalah pamer kekayaan untuk menarik orang lain kan. Jadi kayak pamer kekayaan, termasuk kan banyak juga ternyata selebgram yang pamer kekayaan, ternyata yaitu uang sponsorship, kadang-kadang patungan sama selebgram lain gitu. Jadi kayak beberapa selebgram misal kayak beli Gucci kan mahal tuh, misal ratusan juta, mereka patungan, hari ini dipakai selebgram A, besok dipakai sebulan lagi dipakai selebgram B. Mereka kayak di belakangnya yang kita tidak tahu itu ya lebih ripuh sebenarnya mah gitu. Jadi ya nggak bisa, jadi kadang-kadang yang membuat kita memandang dunia kan sepintas aja ya di sosial media aja. Itu kemarin teh Kang Ajis teh asa ngeiniin bukan aplikasi game yang loot box, bukan ya? Loot box enggak, aku bukan aplikasi. Ya, apa kemarin apa sih? Aku NFT. Bukan NFT, yang game itu loh, game anak-anak tuh apa? Oh, Roblox.
Roblox itu ya beda lagi ya. Soalnya ada loot box juga sama game-game di anak kecil. Loot box itu game di anak kecil tapi sama perjudian juga sebenarnya ya. Cuman yang diserang adalah generasi muda anak kecil gitu. Kalau misalnya Binomo yang diserang ya orang-orang dewasa lah yang udah ngerti, yang ada duitnya gitu ya. Nah, kalau si game-game ini bahkan kita tuh nggak sadar kayak anak-anak ya ini bayar gitu ya. Nah, ternyata yaitu apa namanya? Perjudian juga gitu. Nah, yang diserang adalah satu generasi katanya. Jadi ya itu hati-hati juga. Sekarang teh ya itulah banyak, jangan tergiur dengan hal-hal yang terlihat media sosial gitu kan, karena sekarang jurus-jurusnya seperti itu gitu, pamer kekayaan, dapat trading, investasi, returnnya gede gitu ya, bisa jalan-jalan, beli jet pribadi dan lain, ternyata itu semuanya gitu sih. Ya itulah dunia teh kadang sekarang kan, apalagi kalau zaman dulu mungkin kita cuma lihat tetangga gitu kan. Benar. Saat ini kan yang kita lihat lebih luas lagi gitu ya. Lewat media sosial tuh kayak kita bisa melihat lebih luas. Cuman itu sekarang jangan melihat semua dari covernya gitu. Di belakang mah kita nggak tahu seperti apa. Begitu sih. Yang itulah yang kemarin lagi happening si Binomo itu. Dan itu ada berapa ribu aplikasi di Indonesia yang ilegal itu, yang yaitu bahas-bahas trading, padahal tidak ada barang yang diperjualbelikan gitu kan. Itu jadi keuntungannya dari orang-orang yang lost ini gitu. Jadi itu mirip semacam ya perjudian banyak banget gitu. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya ini investasi ini itu harus hati-hati gitu, yang ngelihat dia juga berhasil punya mobil dan lain-lain gitu, hanya menampakkan kekayaan, hati-hati gitu. Bahkan kan kemarin gening yang lagi juga ada salah satu model gitu ya, hanya dalam 1 tahun saya sudah memiliki ini dengan gabung trading. Kalau dulu mungkin MLM dan orang-orang kayak udah MLM gitu ya gitu. Iya. Kalau sekarang tuh lebih karena lagi happening trading gitu ya, jadi orang-orang pada tergiurnya ke trading gitu. Hati-hatilah gitu dengan tipuan media sosial. Hati-hati Arya trading juga nih. Hati-hati ya. Kang Aji semuanya itu mah aku mah. Pasti aja lah sekarang mah nyari duitnya. Iya. Harus ada real barangnya, harus terdaftar kan, harus terdaftar secara resmi, jangan sampai ilegal gitu. Nggak ada di dunia ini yang instan investasi sekian dalam 3 bulan kembali, nggak ada semua ini di dunia ini, nggak ada yang instan, nggak mungkin gitu. Bahkan nanti investasi mah jangka panjang itu, jadi nggak mungkin 3 bulan setahun udah return dalam jumlah gede gitu. Itu tuh asik yang ini yang lagi rame juga kemarin, Anang sama Santi. Anang ya. Itu apa sih? Kripto juga dia. Kripto, cuman yang belinya artis-artis, jadi kelihatan grafiknya tinggi. Terus tidak disupport dengan project si kriptonya si koinnya gitu. Itu kan bahaya banget kalau nggak ada yang istilahnya perputaran ekonomi si kriptonya kan tidak digunakan sama perusahaan-perusahaan industri kreatif. Jadi bahaya gitu. Kecuali kalau Raffi Ahmad kan invest juga di kripto, kalau dia investnya di yang ada proyeknya, jadi industri kreatif dia suntik dana di situ, kemudian membentuk koin. Nah di situ kan ada perputaran ekonomi itu ya, ada jual beli kripto dan sebagainya. Nah, itu yang yang aman menurut dunia kripto seperti itu. Kalau asing mah cuman bahasanya itu burning atau apa gitu. Pak Febi yang lebih canggih nih kayaknya. Asik mah nggak? Langsung anjlok mah. Langsung raga. Jadi itu kesalahannya di mana Pak? Yang berarti yang invest di kriptonya yang nggak ngerti, tapi kriptonya mah nggak ada masalah kan si kriptonya? Nggak jadi masalah kalau kriptonya mah asal dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi si istilahnya mah duitnya si Anang teh tidak mensupport
ekosistem ekonomi di dunia kreatif gitu. Okay, itu cuman buat naikin grafik doang. Naikin grafik itu bisa bahaya, cuman pas hari itu naik kan karena banyak yang beli, artis-artis kan gede-gede belinya ya 1M, 2M gitu. Naik itu bisa cepat turun kalau tidak ada ekosistem jual belinya di situ. Ya, intinya kan harus ada barang yang dikerjakan kan. Betul sekali, ada project yang dikerjain kayak gitu lah. Iya. Itu intinya investasi kan. Gitu. Kalau nggak ada barang ya itu berarti masuknya nanti ya itulah bahayanya. Gitu ya teman-teman, karena aku juga lah kalau ngelihat sultan-sultan yang lagi pamer skip skip. Dolar dibakarin gitu, ya Allah, itu bisa DP rumah gitu kan. Kita nggak tahu itu dolarnya dolar asli apa enggak. Iya, nggak tahu. Itu yang apa sih, lebih kita tantangannya lebih gede ya di era kita. Tantangan apa sih, dari godaan dan sebagainya. Ya kan kayak tadi aja loot box itu kan yang diserang satu generasi gitu kan. Jadi makanya di Amerika itu udah ada harus ada dari, kalau kita mah KPI-nya gitu, harus ada di setiap game teh harus ada disertakan bahwa game ini mengandung loot box gitu. Orang yang nantinya akan mengeluarkan real money gitu, dan ini akan kecanduan untuk terus mengeluarkan real money. Kalau di Amerika harus sudah dicantumkan bahwa setiap game itu mengandung loot box gitu. Kalau di Indonesia belum ke arah sana mungkin ya. Kayak gini, kenapa kan karena banyak kejadian deh gini kan yang anak-anaknya sampai nah itu kan itu bahayanya loot box gitu. Negatif diri segala macam ya. Iya. Juga banyak info tuh. Yang banyaknya akhirnya kan rusaknya rumah tangga karena mungkin si anak mungkin tidak terlalu diperhatikan sama orang tua kan, dia ngeklik dan sebagainya. Bahkan ada anaknya sampai bunuh diri gitu, yang rusak satu generasi. Jadi ya luar biasa gitu media sosial digital saat ini teh luar biasa, apa namanya, kabur pandangan kita yang real terhadap dunia teh gitu. Nah, enggak, itu paling yang bisa di-share. Mangga yang lain kalau mau share. Ya, tenun, Mustiap Ajis. Ayo, teman-teman yang lain. Pada kemana nih? Kalau udah nggak ada ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ini off cam karena sambil koordinasi juga. Ini kan tadi tuh yang buku Neng Ita bedah ya. 10 kekeliruan kita memandang dunia gitu ya Neng Ita ya. Iya teh, betul. Nah, kalau menurut Yoyo itu tuh 10 kekeliruan itu tuh salah satunya yaitu dalam hal kita menyikapi informasi ya, seperti tadi yang flexing, yang pamer-pamer seperti itu. Nah, jadi ingat aja nasihat yang dari AA Gim itu, yang bal itu benar, akurat, lengkap. Ya mungkin salah satu untuk antisipasi kita itu keliru dalam memandang itu, yaitu salah satunya itu pastikan informasi yang kita terima itu benar, akurat, dan lengkap. Karena informasi yang tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap itu adalah salah satu yang bisa menyebabkan kita salah dalam menyikapi persoalan, atau malah bukannya mendapatkan solusi tapi malah menambah masalah yang lain seperti itu. Mungkin itu aja Kang, Neng Ita. Aku mah jadi keingat itu aja. Jadi informasi yang kita terima itu benar-benar harus kita olah lagi, kita filter lagi seperti itu. Jangan sampai solusi yang kita inginkan malah masalah yang didapat seperti itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Tunuhun Teyo, gimana cerita? Ada tanggapan? Ini santriwatinya Agim nih. Enggak, Kang.
Teh Yoyo Ya. santriwati. Kalau yang tadi aku sampaikan itu tadi poin nomor 1 yang Ita sampaikan ya, naluri terhadap kesenjangan. Ya, kalau tadi apa namanya berarti kalau misalnya tadi kan naluri terhadap kesenjangan ya yang disampaikan. Yang disampaikan tadilah sultan-sultan banyak yang pamer ya. Berarti harus gimana tuh, banyak data yang saling kompetitif maka bisa oke. Berarti ya itu tadi ya apa namanya harus kalau nyambung dengan Teh Yoyo berarti yaitu coba Teh Rita, tadi kan aku ngeiniin tentang kesenjangan nih, tentang data kesenjangan. Nah, kita menghadapinya cara-caranya gimana nih? Selain dari tadi ketika ada ini skip ya, salah satunya kan skip. Ya udah jangan terlalu fokus ke apa ya, kesenjangan tadi para sultan. Yang kedua, ada lagi nggak, Neng, di buku itu? Kalau misalkan nggak skip, kita ya nggak cari tahu dulu, tapi kebenarannya itu seperti apa, yang kayak Teh tadi bilang akurat apa enggaknya. Karena kan kalau contoh dari buku, kayak misalkan dilihat dari ketinggian, kalau kesenjangan semua kan terlihat pendek ya Teh. Jadi kita mending ke dataran yang lebih rendah, bahwa kita tuh apa yang tadi kita lihat tuh sebenarnya tidak sekecil itu gitu, tidak sependek itu gitu. Nah, jadi kita cari tahu kebenarannya. Nah itu kalau misal kita melihat dari atas ke bawah, nih kalau dari bawah ke atas gimana caranya? Kalau tadi kan kalau misal kita lihat dari atas ke bawah, oh nggak semuanya orang tuh kita turun sama kan. Nah kalau ngelihat para sultan tapi kan kita lihat ke atas nih, gimana tuh caranya? Ya. Kita lihat semampu kita Teh, kayak misalkan nih apa nih sultan nih banyak banget nih duitnya, tapi kita lihat sumbernya dari mana gitu. Dengan kayak aplikasi tadi, ya kita cari tahu aja sumber aplikasi itu sebenarnya aplikasi apa sih. Ternyata kan aplikasi judi online. Nah, jadi kita tahu, oh ternyata sultan ini dapat uangnya dari situ. Jadi kita walaupun kita nggak bisa kayak biar tahu pengen ikutin nih biar kaya kayak gini, tapi kan kita harus tahu dulu sumbernya dari mana gitu. Kalau kita mau ngikutin berkah apa enggak gitu uangnya, apa beneran investasi apa enggak gitu. Jadi semampu kita buat mencari tahu, koneksi kita untuk mencari tahu bahwa informasi itu tuh akurat apa enggak gitu, mencari tahu sumbernya itu dari mana gitu. Gitu sih Teh kalau kata Rita. Oke, siap. Terus Neng. Banget Teh, sami-sami. Kalau di NFT tuh namanya ini Dior, do on your research gitu. Jadi setiap kita mau cari NFT tuh di riset dulu sama kita, jangan sampai kata orang, kata A, kata B, tapi riset sendiri, didalami siapa yang bikin, proyeknya kemana, roadmap bisnisnya seperti apa, kayak gitu loh. Gitu. Jadi nggak hanya langsung beli investasi di situ, kayak gitu sih. Begitu. Iya, betul Pak Ajis, betul. Kalau nyambung sama Pak Ajis ya, jawabannya ini Teh, ada di lagunya Sherina. Apaan tuh? Mengapa bintang bersinar? Pasti mengapa mana? air mengalir? Itu kayaknya waktu kita SD ya. Iya. Agnes sama Sherina. Petualangan Sherina itu. Terus taunya yang bener dong. Dunia berputar gitu kan. Lihat Nah. segalanya lebih dekat. Ayo joget. Gitu. Taunya yang ini loh lagunya Dia Pikir. Nah, ini malah waktu pacarannya ini. Iya. Sama Saddam ya. Ini Merasa pada tahu nggak sih generasi jago. yang ini? Nggak tahu kayaknya generasi. Nggak tahu ya mereka ya. Nyampe beli DVD-nya dulu ya, buset. Iya. Memang anak-anak 90-an Iya. awal, 90 dan awal. kurang ke bawahnya. Nah, di situ jadi lihat segalanya lebih dekat. Ya. Kan ada perspektif bisa dilihat dari atas gitu kan. Kayak ada labirin ya. Kan kejunya jelas di tengah. Kalau misalkan kita turun bingung kan banyak apa namanya labirinnya gitu ya. Kalau satu bisa dengan cara kita lihat ke atas, kalau misalkan di bawah kita harus lebih dekat gitu tuh. Supaya mengerti gitu tuh, dengan cara betul tadi kata Pak Ajis dipahami lebih lanjut gitu kan. Betul juga kata Teo tadi harus benar, akurat, lengkap gitu, jangan buru-buru kita ya Teh gitu ya. Apalagi sekarang kan luar biasa ya era informasi itu membuat kalau kata Pak Ajis mah istilahnya insecure gitu kan ya. Semuanya mengalami itu teman-teman ya, karena betul kata Bu Istia bahwa apa yang di-share di sosial media itu yang bagus-bagusnya aja ternyata.
gitu kan. Padahal dalamnya kan ruwet ya. Nah, lihat lebih dekat tuh bahwa dalamnya itu ruwet sebenarnya sama kayak kita loh. Jelimet. Jadi sebenarnya. Iya. So, Jadi Chef Arnold juga itu risetnya buset pusing kan dia. Ya, betul. Padahal cuma mindahin itu doang ya, kamera doang. Gitu ya, jadi lihat lebih dekat dan kau akan mengerti kata lagu Sherina kan gitu. Ya, mangga ada lagi, masih 15 menit lagi nih sampai jam 9 tentang factfulness ya. Ayo berdasarkan pengalaman tuh, menurut teman-teman misalnya, oh iya ternyata si dunia tuh nggak semenyeramkan ini dari perspektifku adalah ini misalnya. Ini seru loh diskusinya loh. Ya, tadi itu kan ada beberapa kan 10, ada dari kesenjangan, ada dari apa tadi negatif ya, negativeness, naluri terhadap garis lurus. Apa tuh garis lurus tuh Neng Ita? Iya, jadi kayak terpaku gitu loh Teh sama apa yang kita pikirkan. Pikirkan. Jadi kaku gitu ya? Iya, jadi kayak sepenglihatan kita tuh bahwa kayak tadi contohnya kayak populasi, di daerah aku nih banyak banget nih populasi peningkatannya gitu. Padahal sesungguhnya kalau misalkan kita bicara sesuai data, itu tidak sebanyak itu populasinya peningkatannya gitu. Oh iya. Padahal sama aja gitu datanya, stabil gitu. Jadi kayak menyamaratakan gitu ya Nita. Jadi lebih ke kayak pandangan kita nih, pokoknya pandangan kita udah kayak paling benar gitu, padahal datanya tidak seperti itu. Kalau kita sajikan dengan data kayak gitu, itu gimana tuh? Kita sajikan dengan data A, B, C, mungkin harus kayak gitu kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu gitu ya. Mungkin lihat data, gini kan data tuh misal gini kan kayak tadi. Jadi jangan lihat data cuma dari satu data, kayaknya gitu sih mungkin maksudnya. Jadi kayak misal ada angka kelahiran, lihat juga angka kematiannya, mungkin bisa gitu kali ya. Kayak gini sekarang ya, lihat angka kenaikan Omikron, lihat juga angka yang sembuhnya. Nah, jadi mungkin di situ kali ya maksudnya bahwa garis lurus tuh jadi lihat data tuh jangan cuma lihat satu data, lihatnya banyak data. Jadi dari berbagai macam data, kan datanya banyak ya. Kalau cuma kita lihatnya cuma ngelihat satu data kayak tadi populasi meningkat, angka kelahiran meningkat, lihat juga angka kematian misal gitu ya. Angka Omikron naik, lihat juga angka yang sembuh. Iya. Ukuran nih, kalau naluri terhadap ukuran, mengenali kapan sebuah angka tunggal terlihat mengesankan bahwa angka tersebut akan memberikan arti yang berbeda ketika diperbandingkan atau dibagi dengan sebuah angka lain yang relevan. Kita harus membandingkannya dengan angka lain untuk dapat menjustifikasi dengan baik. Itu apa gimana nih? Oh, kelompok ya, yang tadi mah kelompok. Oke. Udah lebih paham sih tadi paling dari 10 poin tadi. Itu juga sebenarnya nggak baca semua bukunya karena nggak kuat. Jadi kayak ya udah yang intinya aja kita baca. Ternyata memang kayak dunia itu tidak semenakutkan apa yang kita kira gitu. Kita harus mempunyai pandangan yang lain gitu untuk melihat bahwa pandangan kita itu tidak seburuk itu. Betul, bagus tuh bukunya. Jadi buku tersebut mengajarkan kita untuk memakai kacamata yang berbeda gitu teman-teman. Ya, kalau kita pakai kacamatanya menyeramkan, isinya kan serem semua ya, benar nggak sih? Tapi kalau misalkan pakai kacamatanya yang indah ya, dunia itu indah ya gitu. Nah, buku ini menyajikan 10 hal yang bisa dipandang dengan cara yang indah gitu, menurut Pak Hans Rosling itu. Gitu. Bu Yoyo tadi apa tadi mau nanya? Oh, enggak sih tadi yang itu teh ya. Yang jangan membandingkan hanya satu angka, tapi harus ada variabel lain. Jadi keingetan kalau bikin harga gitu ya. Kadang sama teteh, kok yang lain bisa murah, katanya teh kayak gitu. Kok kita masa nggak bisa? Ya, teh kalau yang lain ininya sama nggak dengan kita? Kan harus ada variabel yang dibandingkan juga ya. Ya jadi ingat itu aja sih, betul tidak bisa hanya satu angka tunggal yang dibandingkan, harus dibandingkan juga variabel-variabel lain seperti itu. Mungkin kita juga nggak bisa menilai
orang lain juga bisa, berarti kita juga bisa. Tapi kita juga harus menyadari variabel kita bagaimana, variabel mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul, betul. Setuju, Teo. Sama ya, Akang juga misalnya ngerasa insecure gitu ngelihat si Anu ada misalkan temen ya yang udah wah kaya raya gitu sekarangnya. Gitu kan. Karena apa? Pembandingnya antara diri Akang dengan yang lebih tinggi. Nggak fair itu tuh. Coba bandingkan dengan teman yang lain yang jauh lebih banyak ternyata yang di bawah gitu tuh. Jadinya syukur teman-teman rasanya itu dan itu lebih banyak gitu. Tadi Gitu. nyambung juga variabel yang dibandingkan kan cuma materi. Variabel yang lain belum dibandingkan, kesehatan, keharmonisan, anak-anak gitu kan. Jadi yang dibandingkannya jangan cuma materi aja gitu. Hal-hal yang lainnya yang mungkin apa ya, yang bisa dibandingkan yang lainnya gitu kan. Kita nggak tahu di belakangnya dari keharmonisan rumah tangganya, hubungan suami istrinya, hubungan dengan mertuanya, dengan iparnya, kan beda-beda ya. Cuman aku sih kalau misalnya lagi seperti itu tuh kayak gini ya, yakininnya ya hidupnya memang perjuangan dan kita punya perjuangannya masing-masing gitu. Aku berjuang di sini gitu dan memang perjuangan itu, ujian hidup itu memang jalan kita menuju surga gitu ya. Jadi kalau nggak ada ujian yang aku rasain gitu, kalau nggak ada ujian, nggak ada yang diperjuangkan, ya sholatnya begitu-begitu aja, cuman sholat 5 waktu udah selesai gitu. Itu pun kadang-kadang jam zuhur 1:30, asar 4:30 gitu. Tapi kalau ada ngerasa kesulitan, lagi ada yang diperjuangkan gitu. Jadi sholat sebelum waktunya teh. Iya gitu. Jadi ini maksudnya ujian itu adalah jalan menuju surga tuh di sini gitu. Ketika kita ujian tuh makin deket sama Tuhan teh gitu. Oh ini yang dimaksud. Dulu nggak ngerti kenapa ujian itu jalan menuju surga gitu kan. Oh ternyata begini. Kalau misalnya kita nggak ada ujian, kita terlena gitu kan. Sama dunia yang nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan tujuan utama kita gitu, goal utama kita kan akhirat gitu, jangan sampai terlena, mungkin itu kali ya. Jadi variabel yang dibandingkannya jangan cuma hanya dari materi, tapi hal-hal yang lain yang mungkin ya itu tadi nggak dimiliki orang lain. Materi bisa terlihat, tapi yang lain-lainnya ketenangan gitu kan, ketenangan batin, ketenangan hati, yang itulah tadi benar, variabelnya jangan cuma satu yang jadi perbandingannya. Kalau cuma satu ya jadi dunia tuh seakan senjangnya tinggi gitu. Udah Kang, enggak? Oke, ya, penuh teh. Yuk teman-teman, yang lain nih belum pada bersuara nih. Kalau nggak ada yang nanya, akan yang nanya nih. Dapat apa gitu kalian? Bu, coba tanya. Boleh Bu. Kang, tanya saja Kang. Bisa. Iya, gitu. Talisa coba boleh share, bagus ya Talisa nih. Dapat apa nih dari pembahasan kita dari buku Tarita tadi? Banyak sih yang bisa diambil dari buku penjelasan teh gitu. Gitu. Emang sih saya juga kadang tuh suka khawatir tentang masa depan nanti kayak gimana, apalagi kan kadang teh kalau cewek teh pergerakannya teh terbatas geningan. Cuman kan emang ada beberapa cewek yang nggak yang gimana ya, mungkin terbatas karena melahirkan, menyusui dan punya anak. Jadi emang aku teh sebagai cewek teh emang banyak gimana ya, ketakutan lah di masa depan. Cuman tadi kan dijelasin juga sama teh kalau gitu tuh sebenarnya mah Teh Rita. Iya, memang jangan takut, jalanin aja kayak gitu sih, gitu. Udah gitu. Ya, bagus. Makasih Talisa. Nah, ini bagus ya. Ini kayaknya bukan cuma Talisa, kita semua ya. Kekhawatiran itu pasti ada gitu.
kecemasan itu pasti ada. Nah, mungkin boleh di-share atau ayo teman-teman gimana nih? Ini bagus nih aplikatif gitu kan. Cara menghadapi kekhawatiran. Versi Bu Istia gimana, Bu? Aku sih pasti ada kekhawatiran. Alhamdulillah ya, nggak tahu sih, kemarin-kemarin emang lagi anxiety worries gitu ya. Pokoknya worries about everything, tentang bisnis saat ini dan lain-lain gitu ya, tentang everything lah, pokoknya tahu lah Kang itu gimana aku ngeluhnya terhadap keadaan bisnis saat ini. Cuman akhir-akhir ini tuh lagi merasa lebih tenang gitu ya, merasa lebih tenang. Dari mana ketenangan itu berasal? Dari Allah kayaknya. Jadi benar-benar yang ngasih apa ya itu tadi yang aku rasain tuh kayak balik lagi ke Tuhan gitu jawabannya tuh. Kalau aku sih di situ menemukan jalannya, setiap orang beda-beda ya. Cuman aku menemukan di situ kayak saat-saat apa akhir-akhir ini kayak lebih rajin tahajud gitu kan, lebih rajin mengamalkan al-masurat. Bahwa al-masurat tuh kan ada doa di mana salah satu zikirnya itu kan yang artinya tuh, ya Allah, saya berlindung dari rasa cemas dan gelisah, saya berlindung dari apa ya, pokoknya banyak aja. Pokoknya salah satunya itu ada zikir yang diulang-ulang itu. Jadi saya berlindung dari rasa cemas dan gelisah gitu. Sehingga ya itu amalan-amalan yang dilakukan dan memang ngerasa kok lebih tenang gitu. Maksudnya kayak kayak siap aja menghadapi apapun gitu. Ya jawabannya di situ. Kalau misalnya aku sih gitu. Ya itu tadi, karena dunia itu nggak seburuk apa yang kita pikirkan. Kalau balik lagi ke pembahasan buku Lisa, you are not your mind gitu ya. Apa yang kita pikirkan tuh jangan terbatasi di yang kamu pikirkan. Kenyataannya nggak kayak gitu. Kenyataannya selalu ada jalan aja gitu. Selalu ada jalan aja. Jadi kayak itu kan, kayak kalau misalnya pasti dari setiap kita juga punya anxiety dan worries masing-masing gitu. Cuman yakinlah bahwa memang nggak, ya kayak Allah gitu nitipin paku payung ke aku gitu. Berarti kan kayak aku tuh mampu gitu kan. Tadinya mau dititipin ke Kang Ajis ya Kang. Iya, dibeli sama Pak Ajis. $2 juta jadinya. $2 ya Pak Ajis ya. $2 juta. Amin. Nah, apa-apa Pak Ajis, kalau $2 juta boleh lah. Saya titipkan gitu kan. Ya cuman gitu, ketika dititipkan ke aku berarti aku teh mampu gitu sebenarnya. Begitu sih. Cuman ya itulah, ada masa-masanya memang galau. Ya didengarkan aja lah. Pokoknya kalau aku lagi galau Kang Tio ya nak. Iya, kita sama-sama galau. Ya berbagi galau, berbagi kegalauan, nggak apa-apa. Selain pasti yang utama mah ke Allah ya, berbagi kegalauan teh gitu. Yang kedua kita kayak harus ada partner juga untuk berbagi gitu kan. Kayak aku juga kan ke suami iya, ke Kang Tio iya gitu kan. Ya itu kalau misalnya ada ya, karena memang Kang Tio, Kang Ajis, Koko ini partner aku gitu kan, yang kayak kita harus gimana lagi. Jangan cuman sendiri gitu, karena kalau sendiri mah agak susah. Betul. Cari partner lah yang bisa sedikit mengurangi rasa cemas kita gitu. Terus kayaknya kayak Neng Lisa kan khawatir gimana nih perempuan gitu ya. Nah, Lisa kan sebelum ada purchasing garment gitu ya, sebenarnya aku tuh kan yang belanja sendiri aku tuh sampai usia kehamilan 8 bulan itu masih nyari kain loh. Waktu hamil Kiwari, waktu hamil Kiwari, karena Balkia memang paku payung kan setelah lahir Balkia. Sampai lahir Kiwari tuh usia 8 bulan masih nyari kain. Kan dulu nyari kain masih sama aku sendiri kan. Jadi masih kayak bepergian gitu sendiri. Cuman emang perempuan lebih terbatas ya. Cuman kita bisa kayak cari sesuatu yang memang itu tadi disesuaikan lagi dengan kondisi kita saat ini gitu. Begitu ya. Ya, tenun Bu Istia. Ada yang mau nambahin? Ala teman-teman, bagaimana cara menghadapi masa depan yang belum pasti? Goib ya Pak ya, goib. Iya, betul, goib. Apalagi saat ini ya, dunia tuh nggak pasti. Goib. Itu tahu nggak teman-teman yang TikTok tuh,
apa sih, Javier namanya. Yang dia itu orang Spanyol. Dia tuh lagi koma, tiba-tiba dia tuh terbangun dari komanya gitu kan di sebuah rumah sakit, dan ketika dia bangun itu dia, di rumah sakit itu tuh udah nggak ada siapa-siapa, pokoknya udah nggak ada orang, nggak ada manusia gitu. Terus dia keluar rumah sakit pun nggak ada orang, dia ke kota manapun nggak ada orang gitu. Nah dia itu sekarang tuh berada di tahun 2027. Aku juga nggak ngerti sih, dan itu belum terpecahkan gitu sebenarnya dia why gitu bisa kayak gitu, dan orang-orang juga, netizen juga, ini beneran nggak sih gitu, kok bisa gitu ada orang yang hidup di 2027. Terus waktu itu katanya 2027 itu hanya aplikasinya tuh TikTok yang bisa dibuka, jadi dia hanya bisa berkomunikasi dengan netizen tuh di TikTok, dan dia ternyata bisa berkomunikasi dengan netizen 2021 gitu ya kita gitu saat ini gitu. Jadi kayak coba dong ke lapangan, ke Madrid gitu kan, Madrid yang kota yang begitu sibuk itu kosong di siang hari, nggak ada satu orang pun, nggak ada satu mobil pun, nggak ada satu hewan pun gitu. Jadi kayak di dunia ini cuman dia seorang gitu. Tahu nggak sih kalian yang itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum main TikTok soalnya. Ya dia tahu. Dia followernya sampai 6,6 juta. Followernya sampai 6,6 juta. Ada yang tahu nggak? Yang itu namanya apa, Javier di nama akun TikToknya. Jadi di akun TikToknya itu dia tuh pergi ke kota manapun, misal kayak netizen pergi dong ke rumah sakit yang nggak mungkin gitu, rumah sakit kosong gitu kan, dia pergi ke rumah sakit dan itu benar-benar kosong, nggak ada orang. Dia pergi ke restoran, dia pergi ke lapangan sepak bola yang apa gitu ya, yang terkenal di Spanyol tuh apa, dan nggak ada orang sama sekali. Dan katanya dia tuh kayak terjebak di 2 dimensi itu, jadi apa, di dimensi 2027 gitu, dimana sebenarnya waktunya sama kayak kita sekarang, cuman orang nggak bisa ngelihat dia nggak bisa ngelihat orang gitu. Aku juga nggak tahu kebenarnya seperti apa ya, cuman seru aja gitu. Terus kalau aku malah kalau lagi misalnya kayak lagi worry terhadap sesuatu tuh kayak lebih nonton sejarah. Kalau aku sih lebih kayak nonton lagi sejarah kayak ngingetin kita, oh di zaman dulu tuh perjuangannya lebih sulit tuh dari zaman sekarang gitu. Kayak iseng-iseng aja coba teman-teman gitu, kalau misalnya lagi galau nontonin sejarah aja, misal sejarah Indonesia aja ketika tahun perjuangan, ketika masa kebangkitan, apa sih masa bangkit itu apa sih namanya, yang pas zaman Belanda dibantai semua tuh, kenapa di Indonesia nggak ada, jarang sekali ada keturunan Belanda kan, kalau Cina kan banyak ya, Belanda kok nggak ada gitu. Selain mereka balik ke negaranya kan ada juga disebut namanya masa bersiap teh di mana rakyat Belanda teh dibantai sama oknum pejuang gitulah. Jadi ketika aku ngelihat lagi sejarah, baca sejarah gitu ya perjuangan kita mah nggak ada apa-apanya gitu, kayak ngerasanya gitu ya. Zaman sekarang mah better, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan zaman dulu gitu, ketika penjajahan, ketika ini semuanya terbatas dan lain-lain gitu. Jadi ketika aku baca lagi sejarah teh ngerasa lebih baik aja gitu ketika kita ngejalani hidup saat ini. Begitu. Kalau aku sih salah satunya kalau lagi galau tuh buka-buka video YouTube sejarah. Dulu zaman kayak dulu, kalau aku zaman hidup kayak dulu lebih seram dibanding zaman sekarang ya gitu. Sekarang mah dengan perjuangan saat ini mah bersyukur atau kita teh gitu kan, setidaknya makan kita bisa makan, tempat tinggal. Zaman dulu gitu kan, zaman perang dan lain-lain. Aku sih gitu sih, suka nonton sejarah, biografi gitu ya. Biografi gitu kan. Berarti Ibu sudah berumur katanya gitu. Orang yang berumur tuh pasti katanya nonton biografi kayak gitu. Ya sih, udah. National Geographic. Nggak National Geography, Pak. Kalau National Geography kan lebih ke masa sekarang. Iya, kalau aku tuh kayak lebih ke masa sejarah gitu. Sejarah ya. History. Tapi yang pahit-pahitnya, sejarah pahitnya, Pak. Kalau sejarah bagus-bagusnya nggak ditonton. Ya kayak tadi misal masa bersiap, masa ketika orang Indonesia misal dibantai sama Belanda gitu-gitu, kayak masa-masa pahitnya yang aku, masa perjuangan pahitnya. Jadi ketika aku hidup di zaman ini tuh ngerasa lebih bersyukur gitu dibandingkan ketika aku harus hidup di masa lalu gitu. Jadi ya
perjuangan kita tuh sekarang nggak ada apa-apanya gitu. Kalau aku sih gitu, lebih ke sana yang ditontonnya tuh lebih ke perjuangan gimana sih mereka perjuangan mereka gitu menghadapi. Terus kayak misal nonton tahun 98 ketika IMF kan, ketika Indonesia kita krisis tahun 98 gimana cara negara-negara bangkit gitu kan, gimana negara-negara orang lain bangkit gitu sih Pak, lebih ke situ sejarahnya. Ya, betul. Setuju. Dapat ya teman-temannya. Kalau misalkan Bu Isti ya dari sudut pandang sejarah gitu. Esensinya nyari perbandingan ya yang bisa membandingkan bahwa hidup di masa ini tuh lebih enak loh gitu. Ya, jadi kita nggak apa ya mengurangi rasa khawatir, emang nggak bakal hilang, dan khawatir itu pasti akan ada karena itu bawaan dari diri kita yang normal gitu. Masa mau nyebrang jalan gitu asal nggak, karena nggak ada khawatir ya jalan aja kan ketabrak gitu ya. Namun Pak Ilat itu. Iya. Benar tuh Pak. Emang nggak bisa dihilangin sih Nggak bisa. khawatir, worry. Itu kan kalau Betul. di biologisnya kan emang hormon ya. Ada hormon. Betul. Kita lebih ke apa sih? Kendaliin hormonnya aja sih. Itu Mm-mm. kan ada basa, ada asam, ya tinggal dimainin aja di situ. Wih, Mungkin ya. ini luar biasa nih Pak, justru lulusan rekam medis loh, hati-hati loh. Iya beneran ini. Iya kan happiness ya gitu. Kalau misalkan apa sih kalau lagi basah, hormon kita lagi basah ya, darah kita biasanya kan lagi murung, lemas kayak gitu. Makanlah yang pedas-pedas gitu. Jadinya lagi fresh lagi gitu. Katanya sih gitu ke darah. Katanya Pak Ajis kalau tadi sejarah ya. Bangsa yang besar itu kan bangsa yang tidak melupakan sejarah, Pak Ajis. Betul. Betul. Sejarah. Jadi bukan berarti aku udah tua, Pak Ajis. Udah tua. Itu kata peneliti, kata siapa ya pernah nonton kayak gitu? Tapi emang udah tua, Pak Ajis, sudah lebih dari 30 tahun. Tapi aku juga sering nonton sih yang apa sih sejarah pala ya, kita dulu kan apa pala terbaik kan di kita ya. Ada di filmnya di Netflix tuh. Gitu kenapa pala jadi rebutan seluruh dunia sampai rempah ya Pak Ajis. Rempah. Oh, iya. Pala karena itu jadi bahan pengawet ya, bahan pengawet ekspor impor seluruh dunia gitu. Kenapa direbutin gitu-gitu. Aku juga masih suka nonton sih gitu. Aku juga nonton jadi kayak ke krisis yang pernah dialami oleh dunia gitu kan, krisis ekonomi tahun berapa aja 98, 2008 gitu. Terus gimana para pengusaha bisa keluar dari krisis-krisis itu gitu, lebih ke situ juga gitu, ngelihat sejarah tuh. Gitu. Betul. Cari inspirasi tuh biasanya ke back place ya, biasanya kalau nggak bisa di sekarang kita mundur lagi ke belakang, ada apa sih dulu kayak gini, kita pernah ngalamin gak sih kayak gini-gini, biasanya gitu ya Bu ya. Iya kan Indonesia dulu pernah nggak cuma Indonesia, seluruh dunia kan, pertama ketika IMF itu loh, ketika IMF itu kan hampir seluruh dunia, dan yang banyak terkena dampak itu Korea, Thailand sebenarnya mah dibandingkan Indonesia gitu kan. Tapi hebatnya Korea itu seluruh masyarakatnya kan patungan emas gitu. Dan akhirnya hutang Korea lunas gitu karena rakyatnya yang patungan semua, pokoknya emas yang ada di rumah itu diberikan ke negara. Dan akhirnya negara hutang negara lunas gitu. Luar biasa nih rakyat Korea saat itu gitu. Sehingga akhirnya Korea bisa bangkit lagi. Gitu. Kompak ya. Kompak, rakyat Korea waktu itu tahun 98 waktu IMF terjadi menghantam seluruh negara gitu kan. Tapi Indonesia waktu itu memang tidak seini Korea gitu dan Thailand, karena kan Korea itu banyaknya mereka ya itu tadi minjem duit dari IMF gitu kan. Jadi ketika ada kebijakan baru di IMF, nah mereka lah yang paling banyak, karena banyak pengusaha-pengusaha baru kan di tahun 90-an itu Korea mulai bangkit, banyak pengusaha-pengusaha baru gitu kan, bangunan-bangunan didirikan, pabrik-pabrik didirikan. Nah, begitu ada kebijakan 98, ya akhirnya mereka yang duluan kolaps. Indonesia juga sih sebenarnya waktu itu lumayan gitu, 2008 juga. Ya sekarang tahun 2019, ya pasti berulang sih itu mah gitu, krisis mah pasti selalu ada. Grafiknya ya Bu ya. Ada ketika naik pasti bakal turun.
Iya, iya. Cuma ya gitu, gimana caranya kita bisa selamat dari krisis itu gitu. Mungkin waktu dulu kita nggak ngerasain karena masih anak kecil kayak ketika 98 gitu kan, ketika 2008 aku masih kuliah nggak ngerasa apa-apa juga gitu kan waktu itu. Namun ya anak-anak kita juga kan kayak sekarang Balkia mungkin ya tahu cuman apa ya namanya COVID gitu, tapi nggak ngerasain dampak ke yang lain-lainnya kan gitu. Ya semuanya akan berlalu. 2008 rasanya di kampus ya, kenangannya banyak ya. 2008 tuh di kampus dan nggak berasa ada krisis ya, ternyata tahun 2008 dunia lagi krisis gitu. Dari kasmaran ya. Iya, begitulah. Iya. Oke, alhamdulillah. Nuhun Mustia, Pak Jis udah berbagi insight ya. Ini harusnya Kang Arya. Mangga Kang Arya. Kenapa, Kang? Lanjut. Iya, mangga Bapak host, sok. Mau diapain lagi? Ya, paling itu aja, kalau ya nggak ada yang ditanyakan lagi, Kang. Ya, balik lagi lah ke diri sendiri, itu mah harus bersyukur mah, itu mah paling itu kalau saya mah itu mah udah nggak bisa membuat apa-apa lagi gitu. Udah kalau mau lihat masa depan gimana gitu, mau lihat masa depan ya kepengen, ibaratkan kalau saya pengen punya rumah, punya mobil gitu, tapi ibaratkan kalau sekarang mana ya, yang penting usaha dulu lah gitu, ibaratkan gitu. Nah kedepannya kalau misalnya nggak jadi, takutnya stres lah, ya gitulah kalau saya mah gitu. Oke, nuhun Kang Arya. Rita, barangkali ada closing statement kah? Yang tadi kan Oh, closing. yang tadi udah ya. Iya, Iya, oke. dunia bukan hanya tentang aku dan kamu, melainkan kita semua dan seluruh dunia. Ye, kita kasih applause dong buat Rita sama Kang Arya, teman-teman. Hatur nuhun. Mangga ditutup Kang Arya. Ya, langsung rapat divisi ya, bagaimana, Kang? Oke. Tes dulu aja 5 menit makan. Ya. Kita stop dulu ya record.